Meskipun dunia ini dikuasai oleh berbagai masalah dan kekerasan yang terjadi di mana-mana, namun masih ada harapan. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan Jalan 66 yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Kami bersukacita karena dapat mempersiapkan rangkaian pembelajaran baru dan tentunya sangat spesial dan tidak kalah serunya bagi Anda. Kali ini akan membahas surat Paulus kepada jemaat di Roma. Saatnya memusatkan perhatian dan mengarahkan kehidupan pada jalan yang benar. Apakah Anda tahu apa yang terjadi dengan orang-orang yang jauh dari Allah? Terjun ke bawah. Inilah tema kita hari ini dalam mempelajari Kitab Roma pasal yang pertama. Bersama saya ada Bapak Yohanes yang telah bersiap-siap untuk menghadapi tantangan baru. Bagaimana dengan Anda? Mari mulai perjalanan dengan belajar bersama mengenai Alkitab. Kitab Roma memiliki 16 pasal dan ini merupakan surat yang sangat penting dalam Perjanjian Baru. Surat dari Rasul Paulus ini yang berkaitan dengan doktrin dan teologi. Surat yang sangat terkenal ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misinya yang ketiga. Dan tepatnya ketika Paulus dalam perjalanan ke Yerusalem, kira-kira pada tahun 56 sampai 57. Nah, tema umum dari kitab Roma ini adalah kebenaran Allah dan pembenarannya. Jika kita membaca Alkitab dalam terjemahan baru, mulai dari pasalnya yang pertama, dari ayat 16 dan seterusnya, kita akan melihat apa yang menjadi tujuan kenapa Paulus menuliskan surat ini. Gereja yang terletak di kota Roma ini, jemaatnya terdiri dari orang Yahudi maupun non-Yahudi, jadi campuran. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Saudara, seperti yang kita bisa lihat di sini, ada sebuah poin yang sangat mendasar, yaitu untuk kita pahami bahwa kebenaran Allah akan sampai kepada setiap orang. Dan kita juga bisa melihat di sini bahwa kebenaran tersebut dapat kita peroleh melalui iman. Nah, bagian ini merupakan bagian yang dikutip dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Saudara, Paulus mulai menyatakan kepada kita masalah yang terjadi dengan ketidakbenaran diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri, yang menimbulkan murka Allah. Perhatikan ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar
dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Pendengar terkasih, bagian kitab suci ini ditulis dalam konteks Yunani Romawi yang menyatakan kepada kita mengenai keadaan yang dialami manusia tanpa adanya kehadiran Allah. Mereka sedang terjun ke bawah. Dan mengapa murka Allah dinyatakan? Apa sebenarnya murka Allah itu? Bagaimana Allah bisa menjadi murka? Murka Allah adalah sebuah manifestasi dari Allah yang benar dan kudus terhadap dosa dan kejahatan manusia. Oleh karena itu, murka Allah merupakan reaksi terhadap dosa dan kejahatan, dan hal ini nyata ditunjukkan dan dimanifestasikan dari sorga terhadap segala jenis kejahatan. Dan sekarang, apa yang terjadi? Proses kemerosotan, yaitu proses terjun ke bawah ini, dimulai dengan suatu penolakan atas kebenaran dan pilihan manusia terhadap kejahatan. Apa yang menjadi alasan bagi seseorang untuk tidak ingin menerima wahyu ilahi, yaitu firman yang ilahi? Ya, karena yang mereka ingin lakukan adalah ketidakadilan. Mereka ingin melakukan apa yang salah. Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana Allah menyatakan dirinya dalam penciptaan. Dan pada saat yang bersamaan, manusia telah jatuh dan mengalami kemerosotan, terjun ke bawah karena manusia menolak Allah. Segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah menyatakan kepada kita tentang eksistensi dan keagungan Allah, bahwa Ia adalah satu-satunya pencipta dunia ini. Sifat Allah yang tidak kelihatan, kuasa dan keilahiannya dapat kita lihat dengan jelas melalui segala sesuatu yang telah Ia ciptakan. Oleh sebab itu, kita tidak dapat berdalih lagi. Meskipun melalui perwujudan dan pahwayun Allah yang luar biasa ini, manusia tetap saja menolak untuk memuliakan Dia. Mereka memutuskan untuk membuat ilah-ilah yang mereka ciptakan dengan tangan mereka sendiri. Jadi, ilah macam apakah ini? Ilah-ilah yang mirip dengan ciptaan mereka sendiri. Mereka telah membuat gambaran-gambaran yang menyerupai manusia, burung-burung, hewan-hewan berkaki 4, serta hewan-hewan menjalar dan memujanya. Di segala penjuru tempat yang ada di dunia ini, selalu ada dosa dan pemujaan berhala. Dan karena penolakan manusia terhadap Allah, dan penolakan terhadap wahyu yang Ia berikan, serta memilih untuk menyembah berhala, mereka semakin terjun ke bawah. Dan sekali lagi, saudara, manusia terjatuh. Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran seksual. Dan kita perlu mengingat sebuah pertanyaan di sini. Mengapa seseorang menyembah berhala? Karena penyembahan berhala sendiri merupakan suatu bentuk tidak langsung dari penyembahan kepada diri sendiri. Manusia menciptakan ilah-ilah yang menarik hati mereka sendiri. Seringkali wujud atau karakteristik dari dosa tertentu dapat tercermin dari sebuah ilah. Manusia mulai mencari dan memusatkan perhatiannya kepada diri mereka sendiri, dan ini merupakan suatu hal yang negatif. Mereka menolak Allah dengan berbagai cara, dan oleh karena itu Allah menyerahkan mereka kepada rupa-rupa dosa, kejahatan, dan kecemaran seksual yang mereka lakukan terhadap tubuh mereka sendiri dengan memuaskan keinginan dosa mereka. Oleh sebab itu, sebuah masyarakat yang ditandai dengan penyembahan berhala, mereka akan menjadi manusia-manusia yang penuh dengan rupa-rupa kecemaran dan kenajisan, serta masalah sosial. Ini semua terjadi oleh karena mereka telah menolak Sang Pencipta. Ini merupakan sebuah proses yang berlanjut sampai kepada titik di mana manusia tidak hanya menyerahkan dirinya dalam rupa-rupa kenajisan, namun juga kepada gairah seksual yang tidak wajar, yang menyimpang dari ketetapan Allah dalam penciptaan. Firman Tuhan berkata,
Mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Pria dan wanita meninggalkan Allah dan mereka melakukan kemesuman dengan gairah yang menyala-nyala. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Oleh sebab itu, melalui segala sesuatu yang terjadi ini, Alkitab menyingkapkan kepada kita bahwa umat manusia berada dalam proses kemerosotan. Apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita di sini, saudara? Allah akan bertindak dan melakukan segala sesuatu untuk menyatakan kebenaran dan keadilannya ke dalam dunia yang semakin hari semakin merosot dalam ketidakadilan. Firman Allah menjelaskan kepada kita bahwa bangsa pagan atau orang Roma yang merupakan bangsa yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, mereka mengalami keadaan yang merosot. Mereka hidup jauh dari Allah, hidup dalam imoralitas, dosa, dan kejahatan. Mereka ini sebenarnya menjerit dan mengharapkan kebenaran dari berkat yang berasal dari Allah. Semua kemerosotan ini merupakan hukuman Allah akan dosa-dosa dan keputusan mereka untuk berpisah dengan Allah. Dan inilah yang menjadi pokok bahasan dalam kitab Roma pasal yang pertama ini. Dan semua ini pasti mengajarkan kita banyak lagi hal yang berharga. Saudara, hidup dalam hidup kekristenan dapat membawa kita ke dalam berbagai berkat, yaitu dengan memahami teologi yang terdapat di dalam kitab Roma. Tanpa pengetahuan yang benar terhadap firman Tuhan, tidak mungkin kita bisa hidup dalam kehidupan Kristen. Oleh sebab itu, kitab Roma akan menunjukkan kepada kita bagaimana dosa berkuasa atas umat manusia, khususnya dalam pasal pertama ini, yang berbicara mengenai bangsa pagan, bangsa yang terpisah dari Allah, yang ada dalam sebuah keadaan yang sangat merosot. Pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan, jika Allah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, dan Ia jugalah yang menciptakan manusia, lalu mengapa dunia kita yang kita tinggal ini menjadi sebuah dunia seperti ini? Mengapa kita banyak melihat hal-hal yang mengerikan terjadi di mana-mana? Kita mendapatkan jawaban dari semua ini dari kitab Roma, yang menjelaskan kepada kita bahwa hal ini sudah terjadi sejak lama. Ketika umat manusia memilih untuk menolak wahyu Allah dan memungkiri apa yang dinyatakan dari penciptaan itu sendiri mengenai Allah, maka terjadilah proses kemerosotan. Pasal pertama dari kitab Roma ini diakhiri dengan sebuah perkataan yang keras. Dikatakan di sana bahwa mereka penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Kehidupan manusia tanpa Allah memang menyedihkan. Namun sebagaimana kita ketahui bersama, sekali lagi, ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian surat Roma pasal yang pertama yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik terjun ke bawah. Baik Pak Yohanes, terima kasih untuk penjelasan yang sudah disampaikan. Ini adalah petualangan kita yang berbeda dalam Jalan 66 melalui kitab Roma. Beberapa hari yang lalu kita berada di padang gurun dan sekarang kita sudah tiba di kota Roma. Mengapa penting sekali untuk kita mempelajari kitab Roma ini, Pak Yohanes? Baik, Pak Oti. Mungkin juga para pendengar yang ada di rumah ini bertanya-tanya ya pada diri sendiri. Mengapa kita perlu mulai dari kitab Keluaran dalam Perjanjian Lama dan tiba-tiba langsung ke kitab Roma? Kita telah melewati banyak hal di sini. Dari padang pasir, ini kita sampai ke Roma.
Alasannya adalah karena dalam kitab Keluaran, kita melihat banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan hukum Taurat, dengan tabernakel yang Allah berikan kepada Musa. Dan dalam kitab Roma, beserta dengan kitab-kitab lain dalam Perjanjian Baru, dan lebih khususnya dalam kitab Roma, kita akan melihat banyak sekali topik yang sama. Jadi pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari persiapkan diri kita untuk melihat Perjanjian Lama, kemudian dalam Perjanjian Baru, kita akan bolak-balik dalam kedua bagian ini. Karena dalam program Jalan 66 ini ya, kita akan banyak berjelajah atau bertualang. Jika kita hanya mempelajari Perjanjian Lama secara berurutan saja, akhirnya kita tidak akan mendapatkan banyak hal. Oleh sebab itu, perjalanan kita haruslah lompat-lompat. Ya, seperti itu ya. Dan sekarang kita ada dalam pasal yang pertama kitab Roma. Sepertinya pesta patung lembu dari emas berlanjut di sini Pak Yones. Atau setidaknya sesuatu yang mirip dengan hal ini. Betulkah Pak Yones? Ya Pak Oti, apa yang akan kita lihat di sini sebenarnya bangsa Israel merupakan bangsa yang senantiasa dikelilingi oleh budaya lain, yang menganut agama pagan dan yang mereka lakukan sangat mirip dengan pesta anak lembu emas. Masih ingat ya, di dalam kitab Keluaran. Dan sekarang penjelasan yang diberikan oleh Paulus dalam kitab Roma pasal pertama ini merupakan sebuah sikap dan perbuatan yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Yunani Romawi kuno. Terkadang orang berkata, wah, penjelasan mengenai masa lalu yang ada di sini nampaknya berlebihan sekali ya. Ya, sebenarnya tidak juga ya. Ini merupakan pendapat yang salah menurut pendapat saya. Jika ada seseorang yang memiliki kesempatan untuk membaca buku terkenal yang ditulis oleh Suetonius, yaitu mengenai 12 kaisar, buku ini akan menceritakan bahwa Paulus bahkan melihat atau mengalami kekejaman dalam sebuah dunia yang 60% penduduknya hidup dalam perbudakan. Setiap hari banyak orang yang dibunuh dan disiksa. Bahkan dikatakan di sana, salah seorang pemimpin Romawi suatu kali mengambil 2 anak-anak dan memperkosa mereka. Dan karena anak-anak tersebut melawan, ia kemudian mematahkan kaki mereka. Ingat, dunia kita saat ini menunjukkan kekejaman serta tindakan kejahatan sebagai hasil dari gaya hidup yang bebas, yang didasarkan pada gaya hidup yang hedonis dan pemuasan hasrat yang tidak konsekuen. Paulus berkata, kita sekarang sudah ada di sini. Jadi jangan lagi ada pesta anak lembu emas. Setiap orang yang memilih untuk melakukan hal ini akhirnya akan menuai masalah. Allah berkata, meskipun dunia ini dikuasai oleh berbagai masalah dan kekerasan yang terjadi di mana-mana, namun masih ada harapan. Allah memberikan keleluasaan kepada dunia untuk berjalan kemanapun mereka mau. Namun pada akhirnya, tangan Sang Juru Selamat senantiasa ada di sana, siap untuk menjangkau mereka yang mau membuka hatinya. Berikut Pak Yones, ada sesuatu yang menarik perhatian, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu bagaimana dunia Yunani Romawi adalah sebuah masyarakat yang memiliki peradaban tinggi dengan ilmu pengetahuan dan sainsnya. Namun, mereka ini sepertinya memiliki arogansi dengan pengetahuan mereka, yang membuat mereka akhirnya terjun ke bawah, terjun bebas menuju pada kehancuran. Tepat sekali, ini memang sangat masuk akal ya. Yaitu karena kesombongan yang mereka miliki, bahkan di dalam dunia sekarang ini, kita bisa melihat ada begitu banyak orang yang bermasalah, putus asa, dan tidak memiliki harapan sama sekali. Namun mereka masih saja meninggikan diri, tetap sombong, seperti sedia kala. Luar biasa ya. Iya Pak Yones, saya paham sekarang. Sekarang kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-17, ada frasa kunci dalam surat ini, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, apa arti dari frase ini Pak Yones? Lantas, bagaimana kita bisa menghubungkan hal ini dan memahami dengan benar apa yang tertulis di sini Pak Yones? Baik, ini merupakan pertanyaan yang bagus Pak Oti, berkaitan dengan kebenaran Allah. Bagaimanakah Allah dalam segala kebenarannya berhubungan dengan dunia yang sangat jahat ini? Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jika Allah benar,
maka ia akan membawa penghakiman atas kejahatan dalam dunia ini. Dan ini yang kita lihat di sini. Manusia telah memilih untuk berjalan dalam jalan yang tidak benar. Dan Allah berkata, teruskan saja, lakukan sesukamu. Namun ingat, penghakiman akan datang. Yang kedua, Allah membawa kebenaran dan menghakimi mereka yang tidak benar. Bagaimana ini bisa terjadi? Pendapat manusia mengenai hal ini yang ada dalam konteks religius agama Yahudi pada waktu itu adalah bahwa seseorang bisa dianggap layak dengan melakukan suatu perbuatan. Gagasan ini yang beranggapan bahwa melalui perbuatan mereka akan dianggap layak untuk menerima sesuatu lain adalah karena mereka menganggap bahwa di dalam diri manusia mereka ini adalah orang yang baik. Namun, ingat, Kitab Roma memberikan pendapat yang berbeda. Dalam terjemahan baru, kebenaran Allah adalah kebenaran oleh iman dari awal sampai akhir. Maksudnya apa? Ini berarti bahwa kebenaran Allah adalah kebenaran yang diperoleh melalui iman sejak semula sampai kepada akhirnya. Dengan kata lain, tidak ada cara lain untuk memperoleh kebenaran. Satu-satunya cara untuk kita dapat datang kepada Allah hanya melalui iman. Dan sejak semula pun, senantiasa seperti itu. Kita bisa melihat sejak zaman Abraham dan Habakuk. Mereka dikatakan orang benar, karena mereka menunjukkan imannya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Kebenaran hanya dapat diperoleh melalui iman, sebagaimana yang telah terjadi sejak semula, sampai akhirnya nanti. Benar sekali Pak Yohanes. Sekarang, ada sesuatu yang membuat saya takut ketika membaca pasal yang pertama dari kitab Roma ini Pak Yohanes. Ketika kita sampai kepada ayat yang ke-28, serta membacanya sampai pada ayat yang ke-32. Kenapa? Sepertinya saya sedang membaca berita tentang apa yang terjadi sekarang ini Pak Yohanes. Allah telah menyerahkan manusia untuk melakukan sesuatu yang mengerikan. Bagaimana ini Pak? Apakah Allah telah menyingkirkan manusia dan berkata, "Nah, karena ini yang kamu mau, silakan saja"? Apakah seperti ini Pak Yohanes yang terjadi? Sayangnya ya, saya tidak akan berkata bahwa setiap orang seperti ini karena jika demikian, saya akan menyamaratakan semuanya. Namun sebenarnya dunia kita sekarang ini sangat mirip atau hampir sama dengan dunia Yunani Romawi zaman dulu. Apa artinya? Artinya bahwa keinginan manusia merupakan sebuah keinginan yang absolut yang melampaui segala-galanya. Dan hasilnya adalah penolakan terhadap Allah karena manusia menempatkan dirinya pada posisi seperti Allah. Dan hasilnya terjadilah penyembahan berhala, pergaulan bebas, kemerosotan, dan imoralitas. Di balik semua ini, ada pujian yang narsis. Sebuah pujian yang memberikan perhatian kepada diri sendiri, berdasarkan egosentris yang sedemikian besarnya. Proses penyembahan berhala ini termasuk juga di dalamnya sebuah pemujaan terhadap diri sendiri. Perilaku seksualitas yang menyimpang dan sadis, mencari pemuasan hasrat dan kesenangan yang begitu luar biasa, yang egosentris, dan sangat narsis. Dari semua ini adalah manusia kehilangan semua rasa tanggung jawabnya. Perhatikan ya, hari-hari ini, kita bisa melihat bagaimana banyak sekali orang tidak peduli dengan keluarganya. Mereka tidak memikirkan tentang segala sesuatu yang termasuk dalam seksualitas. Yang mereka inginkan hanyalah pemuasan hasrat untuk diri sendiri, yaitu keinginan yang sangat hedonis dan egosentris. Nah, seiring berjalannya waktu, seksualitas ini pun semakin hari menjadi semakin bermasalah, semakin menjijikkan dan melawan kodrat. Tindakan yang normal, yang natural, tidak lagi menjadi sesuatu yang nikmat. Dan berbagai hasilnya, ada ruang kosong yang sangat besar dalam diri manusia. Dan sayangnya, masyarakat yang tidak mengenal Allah merupakan pusat dari dunia ini. Bukannya berangsur membaik ya, manusia justru semakin merosot, terjun ke bawah. Dan sekarang pada saat yang bersamaan, bukan berarti bahwa kasih karunia Allah tidaklah cukup untuk membebaskan orang yang paling terpuruk sekalipun. Dalam 1 Korintus pasal 6, kita akan melihat bagaimana Allah membebaskan orang dari keadaan mereka yang mengerikan, yaitu di mana mereka menjadi budak bagi diri mereka sendiri. Jadi dalam hal ini,
penting sekali bagi kita menggarisbawahi bahwa seksualitas itu sendiri merupakan sesuatu yang normal dan wajar. Namun yang kita lihat belakangan ini dalam dunia tidaklah wajar. Sama halnya dengan makan. Makan adalah sesuatu yang normal. Namun terlalu banyak makan akan mengakibatkan sakit, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Demikian juga apa yang Allah ciptakan ini yang pada awalnya didesain Allah untuk menjadi sesuatu yang memuliakan Allah. Namun jika manusia menggunakannya dengan cara yang tidak konsekuen dan bejat, maka hal ini juga akan mengakibatkan kematian. Luar biasa sekali, Pak Yohanes. Terima kasih banyak untuk setiap jawaban yang sudah disampaikan oleh Bapak. Dan bagi saudara sekalian yang mendengarkan Kitab Roma pasal yang pertama ini, mari kita melihat bagaimana kita bisa belajar dari semuanya ini. Saudara, dalam program Jalan 66 kita hari ini, kita telah mempelajari Kitab Roma pasal yang pertama, terjun ke bawah. Sebagaimana yang telah kita dengar hari ini, bagian ini memberitahu kita tentang apa yang terjadi kepada umat manusia ketika mereka terpisah dari Allah. Dan pelajaran besar yang kita perlu pelajari dari sini adalah Allah adalah hakim. Kita melihat dunia kita sekarang ini yang penuh dengan masalah moral dan etika. Banyak orang berpikir bahwa ini merupakan bukti bahwa Allah tidak eksis, bahwa Allah telah meninggalkan dunia ini. Sepertinya kita senantiasa sendiri dan tidak tahu akan kemana. Namun firman Tuhan menyatakan kepada kita mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya ini semua merupakan hasil dari perbuatan manusia yang memilih untuk meninggalkan Allah dan memalingkan diri dari Allah. Namun ini tidak terjadi secara absolut, karena Allah masih memberkati umat manusia, yaitu kepada mereka yang memilih untuk mencari Allah. Allah adalah hakim. Tanpa Allah, tanpa kebenaran dan penghakimannya, tidak ada keselamatan bagi umat manusia. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.